Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertaklim, mencari ilmu dalam rangka menyambut datangnya buka puasa. Semuanya tidak lain tidak bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Banter banget. Kebetulan saya diminta untuk mengampu bahasa saya membahas tentang zakat untuk kesejahteraan sosial. Ini tema yang sebenarnya amat sangat teknis sekali dan amat sangat rumit kalau dibahas secara panjang lebar, tetapi sederhana kalau itu kita amalkan dengan kemampuan dan yang ada di dekat kita. Nanti akan kita bahas satu-satu. Sebelum itu mari kita buka majelis pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu kita khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena ini tidak diformat untuk pengajian umum karena kita di masjid. Alangkah indahnya kalau kita bisa berdialog dua arah nanti nggih. Bisa berupa pertanyaan atau mungkin yang belum jelas bisa ditanyakan. Menurut Bijak Bestari, as-su'alu nisful ilmi. Soal itu sudah separuh daripada ilmu. Kalau biasanya di masjid ini banyak anak-anak muda, mungkin yang bersifat teknis teologis seperti ini lebih banyak yang sepuh-sepuh ini tak lihat. Gitu. Kalau pakai kacamata lebih jelas lagi. Gitu. Bapak Ibu sekalian, tentu sudah kita sadari, kita ketahui bersama bahwa manusia itu memiliki kewajiban, diantaranya disebut dengan zakat. Ini merupakan salah satu daripada tiang agama Islam. Dalam hadis disebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Ini maka nanti dianggap sebagai rukun Islam. Yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ini murah dan mudah gitu. Kalimat syahadat ini murah dan juga mudah. Jenengan atau siapapun yang mau masuk Islam itu tinggal ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah login. Enak sekali ya. Jadi syarat masuk Islam itu enggak perlu bayar. Tidak perlu store KTP, tidak perlu iuran, yang penting cukup syahadat. Setelah itu kita diwajibkan untuk ibadah, itu aja. Yang kedua adalah watuqimas shalah, yaitu engkau mengerjakan sholat. Ini seumur hidup, ini yang paling susah. Kata Nabi, perbedaan antara orang Islam dan orang munafik adalah sholat. Nah, itu. Dan ini mulai sejak balik sampai kita hendak meninggal. Bahkan kalau sudah udzur itu disolati. Sampai mau dikubur aja juga masih disolatkan. Yang ketiga adalah watuqimas shalah watu'tiyaz zakah. Dan engkau membayar zakat. Nah ini yang ketiga ini.
Yang keempat, wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Itu zakat. Zakat secara bahasa dari kata zakka, yuzaki, tazkiyah yang artinya bersih, mensucikan atau bebas. Maka orang yang berzakat diharapkan hartanya itu terbebas dari kotoran-kotoran duniawi. Saya berharap yang hadir di sini ini ketika saya ngomong zakat semuanya punya harta. Jangan sampai yang saya hadapi ini fakir miskin semua. Jadi ya ngapain kita bahas zakat? Mending kita bahas menerima zakat saja. Itu. Jadi seperti itu. Nah, zakat ini bagian daripada ritual keagamaan dalam rangka membersihkan harta benda. Itu. Maka dalam ayat yang lain disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, di surah At-Taubah kalau enggak salah 103. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, maksudnya orang kaya, sebagai sedekah wajib, yang dimaksud adalah zakat. Itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an kalau kita mau mengamati, mencermati, kata zakat itu bersanding dengan kata sholat. Jadi misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu bergandeng. Artinya zakat itu sepenting sholat, gitu. Zakat itu sepenting sholat. Sholat itu adalah ibadah mahdoh yang itu berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zakat adalah ibadah sosial. Nah, dua ini harus seimbang. Maka ayat lain ada disebutkan lisaili wal mahrum, bahwa di dalam harta-harta kalian itu ada hak bagi orang yang tidak punya. Sa'il itu bisa dimaknai orang yang meminta, tetapi juga bisa dimaknai dengan orang yang membutuhkan. Itu di sisi lain. Nah, banyak sekali tema-tema tentang zakat, tapi paling tidak zakat itu kita kenal ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ini sudah paham semua. Zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok yang dibayarkan setiap tahun. Kemudian zakat mal adalah zakat pembayaran harta benda dari kelebihan harta yang dimiliki. Catatan, kelebihan. Artinya potensi orang mengeluarkan zakat mal itu dalam kondisi hari ini sepertinya kecil, Pak. Di saat daya beli menurun, di saat tidak banyak orang kaya, kelas menengah itu turun jadi miskin, atau ya kerumitan-kerumitan hidup yang kita alami hari ini. Udah gitu kita diapusi Pertamax, ternyata isinya Pertalite, itu kan tambah rumit ini. Jadi Pertamax adalah Pertalite yang tidak ngantri. Gitu. Padahal saya itu ngisinya istiqomah, Pak, Pertamax, Pak. Doa saya cuma satu, Pak. Semoga saya tetap kuat beli berapapun harganya. Jadi ketika dihapus itu saya tidak marah, Pak. Loh, ya toh, yang ngasih rezeki Gusti Allah, gitu. Yang ngasih kekuatan juga Gusti Allah, yang ngasih kesempatan juga Gusti Allah. Maka ketika saya ditipu manusia, manusia aja yang nipu, bukan Tuhan, gitu. Keren kan saya? Kira-kira gitu, kira-kira. Tapi jadi ya nomesu, Pak. Maksudnya piye ono negara? Marah karena negara ini ya gitulah, Pak. Piye? Arep sambat ki yo saya bukan siapa-siapa. Kalau saya menteri menteri hukum dan HAM saya sambat ke menteri BUMN. Masalahnya kan saya bukan menteri itu. Sambatnya tetap nang Gusti Allah. Mentok itu, Pak. Kemampuan orang kayak kita itu seperti itu. Ya nyatanya masih beli Pertamax, sampai hari ini juga masih beli Pertamax. Alhamdulillah toh. Karo nganggo miso barang.
Endi pom bensin Shell iki endi itu. Arep tuku nang Pertamina iki males. Nggih ngoten. Jadi zakat itu diantaranya untuk mensucikan harta. Maka ada syarat untuk mengeluarkan zakat itu, pertama adalah harta tersebut milik sendiri. Itu penting. Jadi yang korupsi-korupsi itu jangan dizakati lah. Udah uang kotor masih dipakai kotor pula. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, ternyata banyak saya nemukan ya, pejabat-pejabat itu ternyata rajin sedekah dan ngurusi yayasan-yayasan sosial untuk menutupi bobroknya itu loh. Ini mengerikan sekali kan. Kalau kita mengamati, jenengan ini kan umum ya, umum itu ya bahasa umum. Kalau jenengan mau agak serius mengamati, orang-orang yang terkena kasus korupsi itu biasanya kalau dia tidak punya yayasan, maka dia donatur tetap dalam lembaga sosial tertentu. Kalau kita mau mengamati loh, itu jadi semacam gurita apa ya, kejahatan gitu loh. Jadi kejahatannya ditutupi dengan kebaikan supaya pura-pura kelihatan baik gitu. Maka zakat itu ya yang kita zakati yang beres-beres saja gitu. Yang kedua adalah zakat itu yang bersih-bersih. Jadi jangan harta hasil korupsi dizakati. Tetapi ya karena mental ya, di antara kita mungkin ada 1, 2 atau kebanyakan itu. Yang penting duit itu loh. Loh jenengan kira uang pilkada itu uang bersih Pak? Loh itu uang kotor loh. Saya tidak melarang tapi saya hanya menyampaikan ya. Nanti dikira saya mau mentekel kebutuhan harian jenengan. Gitu. Loh uang pilkada itu uang tidak bersih loh Pak. Kalau uang bersih pasti dipakai sendiri tuh. Itu kan dalam rangka pemenangan. Ngumpulkannya kan udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Dari pajak, dari upeti, dari izin miras, dari izin kita mau serius loh ya. Jenengan di kota di mana ini? Sleman atau Jogja itu. Pengeluaran izin itu kan menggunakan uang juga. Lah kalau usahanya adalah miras terus gimana? Itu. Berat ya. Berat sekali Pak itu. Tapi ya kita butuh ya kadang gitu. Akhirnya ya kita nerima aja. Apa yang terjadi? Uangnya tidak berkah. Apa itu tidak berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair. Jadi kadang kita itu uang itu cepat didapat, habisnya juga cepat. Itu diantara tanda-tanda tidak berkah. Gitu. Atau digunakan untuk ngasih makan anak itu, anaknya sekolah itu tidak pinter-pinter Pak. Itu alasan kenapa dulu itu anaknya petani itu berpikirnya cemerlang. Sekalipun ya tetap miskin. Kan yang dicari bukan harta. Tetapi berpikirnya sehat. Kenapa? Karena yang digunakan makan keseharian adalah amaliyatihi. Usaha tangan bapaknya sendiri. Bertani, berdagang dan seterusnya. Sekarang itu bisnis semakin keras. Maka resiko haramnya juga semakin besar. Maka zakat ini menjadi sangat relevan untuk usaha. Bukan usaha cuci tangan loh ya. Usaha untuk mengurangi barang haram di dalam tubuh kita. Kira-kira gitu loh. Kalau haram ya jelas masuk lah. Kalau saya tanya, misalnya saya tanya, siapa di antara hadirin yang 100% yakin yang masuk halal? Ayo angkat tangan. Gak berani Pak. Ya kita sebenarnya dikit-dikit haram lah Pak. Ya sudah zakat. Nah, gitu. Yang ketiga zakat itu diantara syaratnya adalah mencapai nisab. Ini penting. Nisab itu hitungan tertentu, jumlah tertentu dalam kepemilikan. Itu zakat. Nanti terkait dengan berbagai versi zakat yang muncul. Jadi nisab. Misalnya nisab emas itu paling minim saya baca di banyak kitab fikih itu 72 gram. Ada yang menyebutkan sampai 85 gram atau 96 gram itu emas. Kalau untuk perak 640-an gram lah. 642, 645, 647 gitu. Ya 645 kalau diambil tengah atau 650 gram itu perak. Itu zakatnya segitulah.
Atau kemudian zakat pertanian misalnya sekitar 900 liter. Liter itu bukan kilo nggih. Saya ulangi, liter itu bukan kilo. Nah itu nanti namanya nisab. Atau kepemilikan kambing minimal berapa, ini tidak usah dibahas. Karena di sini nggak ada yang punya kambing 100 ada? Nggak ada toh. Sapi 30 ada? Nggak ada. Kalau dijual beli itu bukan kepemilikan sapi, itu bisnis Pak. Nah, itu. Ya kita ngaji kontekstual aja nggih yang ada di sini nggih. Sekalipun direkam bisa dilihat ke seluruh dunia. Tetapi kan kebutuhan masyarakat dulu, kebutuhan hadirin dulu. Mencapai nisab. Yang keempat adalah sudah pada putaran haul atau 1 tahun. Dimiliki 1 tahun. 1 tahun ini hitungan kalender Hijriyah atau kalender Komariah. Berarti kalau kalender Masehi dikurangi 11 hari. Misalnya jenengan hari bulan apa ini? Bulan Ramadan ini mau memelihara kambing 1000. Nah, itu. Berarti tahun depannya sudah Ramadan. Kira-kira gitu ngambil Ramadannya. Kalau itu dipelihara di umbar loh ya. Kalau misalnya itu dijual beli keluar masuk kandang dia tidak masuk zakat kepemilikan. Ini sifatnya investasi. Sifatnya investasi. Nah itu namanya adalah nisab. Nah, saya pegang buku tak kasih lihat. Karena ini kaitannya hukum dan catatan pasti jadi saya bawa buku. Kalau biasanya saya tidak bawa buku ya karena pengajian umum. Karena ini sangat teknis jangan sampai salah. Nanti kalau salah wah saya bisa dihujat orang seluruh Indonesia. Resiko Pak. Ini fikih perbandingan 5 madhab. Sampai Syiah juga ada. Jangan bisa beli sendiri, bisa browsing di internet, cari PDF-nya juga banyak. Ini sangat teknis sekali. Dan saya akan menjelaskan yang sederhana-sederhana saja. Pertama tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada zakat jiwa. Zakat jiwa ini dikeluarkan setahun sekali berupa makanan pokok. Berkali-kali saya bertanya di forum ini, makanan pokok orang Indonesia itu hari ini adalah apa? Beras, salah, gandum. Oh, bingung kan? Mie instan bahannya, roti bahannya, gorengan bahannya. Loh ya toh? Loh gitu. Roti bayi itu loh, bahannya apa itu? Gandum, biskuat itu. Loh gandum Pak. Jangan nggak ngerasa ya? Padahal di Indonesia ini tidak ada satu orang pun yang nanam gandum. Kok jenengan nggak kepikiran nanam gandum? Nah, kira-kira jadi sengaja. Itu urusan bisnis. Nabi Muhammad SAW zakat fitrahnya adalah gandum. Karena makanan pokok orang Arab gandum, kurma dan susu. Bisa dipahami nggih? Gandum, kurma, susu. Kayak itu. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang haji atau umroh agak kesulitan kalau beli nasi bungkus. Kebetulan di sana udah banyak orang Madura jualan nasi bungkus. Jadi nasi pecel aja ada, Pak. Rawon juga sudah ada. Bahkan kemarin ada orang Demak jualan bakso. Semakin ya dunia semakin mudah. Gitu. Tapi pada prinsipnya adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini di Indonesia masih beras, sebagian sagu, sebagian jagung. Tetapi kata teman-teman saya yang di Papua, sekarang Papua itu juga sudah beras. Apalagi proyek food estate Pak Presiden Prabowo ini kan yang ditanam adalah beras. Karena sagu terlalu lama. Karena pohon kan dia. Nah, kalau nanti jadi orang Papua jadi semuanya beras, ya berarti zakatnya adalah beras. Itu. Karena beras zakat itu adalah mensucikan jiwa, jadi saya minta zakatnya ya ojo IR 64 Pak. Ojo IR. Tapi kan keseharian makan saya IR. Oh ya sudah. Melas banget sih. Ya paling enggak rojo lele lah, senajan lele dumbo atau lele apa itu. Atau mentek susu, senajan susunya SGM. Iya. Jadi ngerti singkatannya SGM belum? SGM itu susu gunungnya Boyolali. Baru tahu jenengan.
Itu SGM itu kan susunya ngambil dari Boyolali. SGM itu susu sapine Gunung Boyolali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi itu zakat makanan pokok kita semua udah banyak tahu. Lalu berapa tahu ukuran zakat itu? Ini banyak yang disalah artikan. Zakat itu satu sok itu 4 mud. Nah 4 mud, 1 mud itu berapa? 1 mud itu adalah 1 serok tangan orang dewasa Arab. Awas, 1 serok ini loh. Maka akan terjadi perbedaan dan itu satuannya adalah volume, bukan berat, bukan kilogram. Kita sering salah memahami. Jadi zakat beras itu bukan berat, tapi volume. Volume ngertos gak? Volume ngertos? Volume itu wadah itu loh. Liter, satuannya liter. Jadi beras itu, zakat itu sebenarnya satuannya adalah liter. Gitu. Kalau jenengan ngitung jagung dan beras lebih mahal mana? Beras itu sekarang sampai 13 sampai 15 nggih. Jagung itu berapa sekarang? 8.000 atau 7.000. Kalau zakatnya jagung berarti kan hitungannya lebih murah. Tetapi karena hitungannya volume itu misalnya gayung kamar mandi itu, katakan itu 1 liter, jenengan kebai beras itu 1 liter. Jenengan kebai jagung itu juga namanya 1 liter. Jadi jangan keliru. Maka MUI, Majelis Ulama itu mengesahkan zakat itu 2,5 kilogram. Kenapa? 1 mud itu, kan tadi zakat 4 mud. 1 mud itu sekitar 4,7 gram. Niku kalau dihitung itu juga khilafiyah. Ada yang ngomong 2,4 kilogram, ada yang 2,7 gram. Karena berat, sebenarnya kan volume. Maka Kementerian Kementerian Agama melalui Lazis, melalui Kementerian Agama itu menetapkan 2,5 itu sah, boleh. Dan di Indonesia adalah 2,5 kilogram. Menengahi antara 2,4 dengan 2,7. Gitu loh. Nah bagi yang sisa yang ngambilnya 2,7. Syukur kalau 3 kilo, 3 onnya sedekah. Kalau pas-pasan ya 2,5 kilo aja, enggak usah maksa. Nah itu zakat. Zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu bisa dibayarkan sebenarnya sejak awal Ramadan itu sudah bisa. Sudah bisa. Maka sebagian ada yang mempercepat, sebagian ada yang mengambil waktu afdol. Waktu afdol zakat fitrah itu adalah sejak terbenamnya matahari sore, malam takbir, sampai sebelum sholat id. Sebelum sholat id. Kalau sudah habis waktu sholat id berarti agak duhur, maka tidak lagi zakat namanya adalah sedekah sunnah. Jadi harus dihati-hati. Hati-hati betul untuk yang zakat. Nah kalau siapa yang berkewajiban zakat? Yang berkewajiban zakat adalah orang yang mampu. Dalam konteks agama kita, orang yang mampu itu adalah orang yang punya cadangan makanan untuk besok. Berarti kalau sehari kita makan 100.000 satu keluarga, kalau ternyata kita punya uang 200.000, maka kita masih punya cadangan 100.000, maka wajib zakat. Tapi kan itu hitungannya kerja harian toh. Kalau kerja PNS kan gajinya bulanan. Ya dihitung saja UMR Jogja berapa? 2,4 juta, maka kalau dihitung harian penghasilannya adalah 80.000. Kalau kita menghitung menurut definisi orang miskin itu adalah orang yang bekerja tetapi penghasilannya tidak bisa mencukupi hariannya. Itu adalah orang miskin. Dia kerja tapi penghasilannya kurang dari standar mencukupi kebutuhannya. Itu miskin. Di mana angka didapat miskin itu menurut statistik negara ya angka UMR. Untuk gitu, kebutuhan dasar orang Jogja itu layak adalah 2,4 juta.
Kalau jenengan penghasilan hariannya kurang dari 80.000, tapi kalau misalnya fluktuatif, ya bisa juga cukup. Hari ini cuma dapat 40.000, besok dapat 2 juta misalnya. Itu kan agak nggak mungkin itu. Perubahannya drastis banget. Misalnya pekerjaan 2,4 juta, maka sehari kan 80.000. Artinya kalau saya jenengan itu kerja, gajinya sebulan kurang dari berapa tadi? 2,4, berarti ketoke loh ya. Masih miskin. Loh ya toh. Kalau definisi miskin dalam terma fikih loh ya, orang yang bekerja, punya pekerjaan tetap, tapi dia tidak bisa memenuhi kecukupan hariannya atau kecukupan hidupnya. Lah yang bisa mengatur, menghitung kecukupan hidup itu kan diantaranya kan pemerintah, gitu loh, melalui lembaga statistik. Bahwa kebutuhan dasar orang Jogja sekian, kebutuhan dasar orang Jakarta sekian, kan tidak sama. Dari biaya hidup dan seterusnya. Artinya mungkin di antara sebagian besar kita itu masih kategori miskin. Kira-kira begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu zakat. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum balik, bayi, atau berada di dalam tanggungan orang tua, dia wajib zakat. Mayoritas ulama menyatakan dia wajib zakat. Siapa yang menanggung zakatnya? Orang tuanya. Karena anak kecil belum bisa nyari duit, kecuali penyanyi-penyanyi cilik itu mungkin sudah bisa ya. Nah itu zakatnya ditanggung orang tuanya atau walinya. Tuh, kira-kira gitu. Jenengan punya anak 5 ya zakatnya ya 5. Kalau belum balik. Kalau sudah balik itu sudah tidak tanggungan orang tua. Tetapi apike wali orang tua Jawa, Pak. Orang tua Jawa nikah aja masih dikasih duit loh. Oh. Jenengan yang udah sepuh-sepuh ini mungkin pengalaman, atau yang masih 50-an ini pengalaman dulu manten anyar masih dikasih duit sama orang tua. Kalau jenengan perempuan dikasih duit sama orang tuanya, tak kasih duit tapi aja ngomong bojomu engko ndak ra kepenak. Nah, itu. Atau yang laki-laki kaya kowe ora iso nyambut gawe mesake bojomu, nyetakne duit nggo bojomu. Nah, kira-kira gitu. Nggih napa nggih? Itu orang tua Jawa, Pak. Bahkan sampai udah dewasa aja masih dikasih perusahaan loh. Kamu ngelola perusahaan bapak saja gitu kan, enak banget. Nah, itu kekayaan struktural namanya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itu zakat fitrah, sederhana sekali tentang zakat fitrah. Jadi di antara kita mungkin kalau punya kesadaran tentang pembersihan jiwa, selama merasa mampu tidak usah terjebak pada angka 2,4 juta tadi. Selama kita merasa mampu dan masih punya kotoran di dalam harta kita, ya kita keluarkan zakat kira-kira berapa tadi? 2,5 kilogram. Dan itu enggak mahal. Nah, itu dalam rangka ibadah sosial. Di antara fungsi zakat itu adalah menciptakan relasi sosial antara yang kaya dan juga yang kurang mampu. Kalau misalnya punya kesadaran tentang kepedulian itu, termasuk tadi yang saya sampaikan orang-orang kaya itu punya lembaga sosial, seharusnya di Indonesia itu tidak banyak orang miskin, Pak. Karena terbantu dengan dana subsidi silang. Itu loh, dana subsidi silang gitu. Ya tapi karena korupsinya sekian ratus triliun nih. Aduh itu. Kadang kita cuma ngelus dodo. Bagaimana ikhtiar kita? Ya ikhtiar kita kalau pemilu jangan nampok duit, Pak. Tapi tetap korupsi ya. Wah, kesenangan calegnya ya. Kita nggak nampok duit, dia tetap korupsi. Dia menang banyak no. Ya ikhtiar gitu loh. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita tuntut terus untuk beres ngelola keuangan negara. Jakarta hari ini banjir kan. Di antara sebabnya adalah ya karena banyak daerah serapan air itu jadi bangunan, jadi ladang bisnis dan seterusnya. Itu evaluasi. Nah,
Zakat itu menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan sekat-sekat kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, itu zakat fitrah. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya atau ngobrol tentang zakat fitrah? Silakan. Sebelum ke zakat mal dan penerima zakat tentu saja. Tidak ada. Nah, pokoknya ngerungoknya ya Pak ya. Ngaji santai ya kayak gini. Yang penting ngerti-ngerti maghrib. Wah, insya Allah masuk surga kabeh. Allahumma nek sido. Nek sido. Ya kan kita berharap masuk surga. Kemudian tentang pembagian penerima zakat. Itu di surah At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi dan seterusnya itu. Ada 8 asnaf penerima zakat. Pertama adalah fakir. Fakir itu tidak punya pekerjaan tetap, ya dampaknya ya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kerja serabutan kalau kita ngomong hari ini. Jadi kadang jadi tukang bersih-bersih kantor, kadang nunggu parkiran, kadang serabutan lah, kadang kuli bangunan dan seterusnya. Itu bagian daripada tidak tetap itu. Dan ya itu dampaknya tidak punya secara penghasilan, tidak punya penghasilan tetap. Nah, tetapi nggih, di Jogja ini unik, Pak. Serius, saya baru nemukan kasus di Jogja. Justru orang-orang pekerja tetap di Jogja inilah yang gajinya dikit, Pak. Yang tidak tetap itu gajinya naik turun sehingga dia bisa naik, bisa enggak ada. Nah, pola bekerja orang di daerah saya itu senengnya serabutan, Pak. Karena tidak mau terikat. Karena kalau pekerja tetap kan terikat kantor, terikat absen. Kalau di pabrik dia harus masuk pagi pulang sore. Nah, di tempat saya di daerah selatan itu tidak banyak orang yang suka. Yang mungkin bisa secara konsisten adalah perempuan. Jadi maka kerja pabrik itu kebanyakan perempuan karena laki-lakinya kadang ya ada yang mau kerja, ada yang kerjanya serabutan gitu. Nah, yang perempuan lebih takut tidak punya stabilitas ekonomi sehingga kerjanya lebih baik. Saya melihat fenomena itu di Jogja. Nah, di Jogja ini banyak sekali profesi freelance. Mulai dari tukang syuting, bikin video, tukang dekor. Itu kan kerjaannya tidak setiap hari ngantor, Pak. Bikin konten kreator, jadi konten kreator media, jadi editor buku, jadi tukang bersih-bersih aplikasi. Itu kan tidak terjebak pada jam tayang. Harus jam sekian begitu. Terkadang mereka secara penghasilan lebih banyak daripada yang bekerja tetap kayak guru honorer gitu. Guru honorer itu gajinya kecil. Jenengan kalau punya anak yang lulus sarjana pendidikan terus jadi guru, belum PNS, belum P3K, gajinya itu betul-betul mengenaskan. Saya tidak maidu tapi itu fakta. Itu karena saya juga guru, Pak. Tapi saya guru ini passion aja. Bukan mengharap gaji dari guru, enggak. Passion itu. Seneng ngajar saja. Bahwa ada duitnya itu bonus. Bahwa enggak ada duitnya kebangetan. Loh iya toh. Saya mau demo itu malu, Pak. Maka tidak banyak guru-guru yang demo soal gaji. Berbeda dengan buruh. Buruh pabrik itu demo kalau enggak memenuhi MR, demo kalau THR-nya enggak turun, demo. Guru itu enggak ada THR, Pak, ternyata. Serius, Pak. Agak mengenaskan memang. Kalau demo dianggap tidak pantas, katanya mengabdi, kok minta gaji. Loh, mengabdi itu tetap butuh makan. Terkadang guru itu terutama swasta ya terjebak di dalam relasi yang tidak setara. Karena dia ikut dan seterusnya jadi digaji seenaknya. Nah, itu soal zakat tadi itu. Nah, penghasilan masyarakat kita itu belum stabil. Jadi kalau untuk zakat itu kalau masih kategori miskin ya tidak harus zakat. Justru malah harusnya menerima zakat. Maka nanti di akhir pengajian ini akan saya simpulkan nanti.
Sekarang aja nggak apa-apa sih. Di antara penerima zakat yang pertama adalah fuqara. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Jadi dia punya pekerjaan tetap tetapi dia tidak punya pekerjaan atau serabutan. Tidak punya pekerjaan tetap. Maka dia berhak menerima zakat. Berhak itu tidak wajib loh ya, berhak. Artinya kalau dia merasa ndaklah saya cukup. Padahal secara zahir jelas kurang. Ketika dikasih zakat kok dia menolak ya ndak apa-apa. Karena itu hak bukan wajib. Itu ada orang yang seperti itu. Baik karena gengsi atau memang karena merasa cukup untuk dirinya. Sekalipun dalam standar kemanusiaan di Indonesia masih miskin, fakir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tetap tetapi tidak bisa memenuhi standar kehidupan layak. Ya tadi yang saya sebutkan. Beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube ada liputan khusus tentang pekerjaan orang Indonesia yang dia kerja sekeras apapun tidak akan kaya, Pak. Mungkin itu zaman usia jenengan yang 50 tahun ke atas itu bukan hal yang serius untuk dibahas. Tapi kalau usianya mas-mas takmir ini itu serius gitu. Jadi kerja 20 jam sehari itu bayarannya nggak akan memenuhi 2,4 atau memenuhi 2,4 juta tadi. Padahal beberapa orang kerja hanya dengan 8 jam sudah memenuhi 2,4. Yang bekerja 20 jam dapat 2,5. Berarti sebenarnya lebih makmur yang mana? Yang 2,5 atau 2,4? 2,4. Karena dia hanya bekerja selama 8 jam. Ini kerja 20 jam hanya dapat 2,5. Sementara kenapa harus 20 jam? Karena kebutuhannya banyak, Pak. Orang Indonesia itu kerja tidak cuma 1 shift loh, bisa 2 sampai 3 shift. Pulang ajar, masih jadi kurir JNT, masih ojek online, masih kerja sampingan Shopee atau sepertinya itulah. Artinya negara kita ini sebenarnya tidak baik-baik saja, Pak. Loh iya no, kita ini hidup bayar pajak kan supaya diurus negara. Di tahun 97 itu ada doa Gus Dur yang menarik, Pak. Gus Dur tahu nggih? Ketika pemilihan presiden itu Gus Dur itu menulis sebuah artikel yang intinya di dalamnya ada doa begini, ya Allah ya Tuhan kami, semoga Engkau memberikan kepada kami seorang pemimpin yang mengurusi urusan kami, bukan malah kami yang ngurusi dia. Gitu. Kan sekarang begitu. Artinya kita bayar pajak itu harusnya diurus negara. Gitu loh. Nah yang kerja cuma 2 jam, 3 jam, dia dapat passive income. Passive income itu dia nggak kerja tapi tetap dapat duit. Itu banyak sekali hari ini. Itu meskipun beberapa kelompok mencoba ke arah sana, tetapi itu sangat tidak mudah. Gitu. Nah itu masih dalam golongan miskin. Nah itu. Nah golongan guru yang saya sebutkan tadi, yang kerjanya sehari itu gajinya mentok 1.200.000, belum ngoreksi kerjaan di rumah gitu. Itu kalau zakat fitrah besok Pak ya, ini saran saya aja, terutama guru-guru ngaji, kecuali saya, nanti ngomong ke saya. Biar lewat dulu, biar dia senang. Itu jenengan kasih zakat Pak. Jadi guru-guru sekolah itu jenengan kasih zakat Pak. Yang honorer loh ya, bukan yang PNS. Saya termasuk yang membolehkan. 1 dia miskin, yang 2 dia fisabilillah. Karena dia mengajar agama, yang ngaji. Nah yang ngajar tentang pendidikan umum itu menurut saya juga sabilillah. Kenapa? Karena pendidikan itu bagian daripada perintah agama. Apapun ilmunya, ilmu bahasa Inggris, ilmu geografi, ilmu sosiologi, itu bagian daripada perintah agama untuk iqra. Nah itu. Jadi jenengan besok kalau zakat fitrah itu diberikan kepada guru-guru sekolah atau guru ngaji. Nah zakat fitrah itu sebaiknya diberikan secara langsung kepada penerima. Jadi tidak melalui lembaga pengumpul zakat.
Nah, jadi kalau misalnya jenengan punya gambaran siapa nanti yang saya kasih zakat, maka sebaiknya diberikan secara langsung. Bisa diniati sendiri, bisa diniati oleh orang lain. Misalnya jenengan mau niat untuk bayar zakat sendiri, ya niati saja. Aku berniat mengeluarkan zakat untuk diriku sendiri. Lillahi ta'ala, bahasa Indonesia boleh. Saya berniat zakat untuk diriku sendiri. Kalau punya anak ya saya berniat menzakati anak saya. Siapa namanya? Kalau istri juga sama. Jadi bahasa Indonesia boleh. Itu kalau zakat fitrah. Nanti kalau zakat mal itu lebih baik melalui lembaga sosial. Karena perlu pengelolaan. Nah kira-kira gitu. Biasanya di masjid ini takmir membantu secara kolektif menyalurkan zakat. Itu bagus kalau jenengan tidak punya gambaran tentang siapa yang akan diberi zakat. Misalnya jenengan kelewat kaya dan pergaulannya tidak pernah dengan orang miskin, jadi nggak tahu siapa yang miskin gitu ya. Ya sudahlah gitu, kira-kira kasihkan aja ke takmir. Pak kita nitip ya untuk zakat, sekalian niatnya kita titip gitu. Biasanya juga boleh berupa uang begitu. Nah hadirin wal hadir rahimakumullah. Lalu golongan yang ke berapa tadi? Ketiga, penerima zakat wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang hatinya dilembutkan untuk agama Islam. Kita sering menyebutnya orang yang baru masuk Islam. Sebenarnya mu'alaf itu juga tidak harus orang yang baru Islam. Karena ukurannya kan tidak jelas Pak. Berapa lamanya itu loh. Misalnya kita tahu bersama Deddy Corbuzier itu udah masuk Islam. Kita kasih zakat gitu. Dan dia kaya banget ya Pak. Deddy Corbuzier itu kan kaya banget. Nah misalnya dia menolak bagaimana ya enggak apa-apa. Karena tadi itu hak. Bukan kewajiban dia menerima tapi hak. Nah itu jadi semacam itu. Orang yang baru masuk Islam, tetangga jenengan ada yang tiba-tiba login masuk Islam. Jenengan datangi, kasihkan langsung. Biasanya mampu. Karena orang yang masuk Islam di tengah jalan itu biasanya mampu. Dia menolak, tetapi karena bagian daripada perintah agama dan pemerataan zakat, jenengan boleh ngotot untuk agar orang itu menerima. Cara ngomongnya gini. Dulu saya pernah punya teman, mohon maaf dia non Islam, kemudian tiba-tiba masuk Islam. Gitu. Terus saya ngomong ke teman saya bahwa di dalam Islam itu ada ajaran untuk zakat. Di antara penerima zakatnya adalah orang yang mu'alaf. Saya tahu kamu mampu, saya juga tahu kamu tidak butuh secara materi, tetapi ini adalah bentuk sosial agama Islam. Jadi tolong diterima. Bahwa orang Islam itu menghargai betul orang yang baru masuk Islam. Caranya gitu. Beras 50.000 loh. Cuma 50.000, bukan 50.000-nya, tetapi jiwa sosialnya yang terbangun itu loh. Jangan bisa membayangkan kalau ternyata yang ngasih itu tidak cuma 100 orang ngasih dia semua, sudah bisa beli motor. Kan begitu toh. Jadi ini jiwa sosialnya bukan ukurannya. Agar tidak memberatkan, maka ukurannya cuma 2,5 kilogram gitu loh. Jadi orang yang tadi itu masuk Islam, kasih saja enggak apa-apa. Itu bukan aib kok dan tidak menghina juga. Kalau dia mampu cara ngomongnya ya itu tadi. Nomor 3. Yang keempat adalah wal amilina 'alaiha, itu nomor 3 sebenarnya. Amil itu penyalur zakat yang ditunjuk oleh negara. Ini banyak sekali orang kurang memahami atau tidak memahami. Panitia pengumpul zakat di masjid itu tidak termasuk amil. Saya ulangi lagi, panitia pengumpul zakat di masjid itu tidak termasuk amil, jadi tidak boleh ngambil bagian. Itu sudah disepakati oleh ulama dan juga diputuskan oleh Basnas. Jadi MUI memutuskan pengelola zakat itu bukan
bukan amil. Amil itu yang ditunjuk oleh negara. Biasanya di SK lewat kecamatan. Akan melibatkan unsur-unsur KUA, unsur-unsur tokoh agama, kiai masjid, biasanya di SK. Mungkin sebagian tidak tahu ya sekalian. Tapi mendekati zakat gini akan ada SK pengelola zakat. Nanti biasanya dikumpulkan di kelurahan. Nah gitu. Itu resmi. Dia boleh menerima zakat. Tapi ya jangan banyak-banyak Pak. Mentang-mentang di daerah sini nggak ada yang miskin, duitnya dikasih ke amil semua, lah kesenangan amilnya. Jadi panitia pengumpul zakat tidak termasuk amil. Nah, nanti diingatkan kalau misalnya masjid ada program itu, amil yang menyalurkan zakat itu digaji dari uang kas masjid malah boleh. Jadi bukan uang zakat tapi uang operasional masjid sebagai bentuk kegiatan penyaluran zakat. Ini hukum. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yaitu rikop. Rikop itu budak. Sekarang nggak ada ya budak ya. Saya lewati aja ya. Budak nggak ada. Yang mirip-mirip budak banyak. Nah, kerja bayarannya nggak layak. Tadi mirip budak itu eksploitasi. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim itu orang yang banyak utang karena jalan Allah. Bukan yang terjerat pinjol atau judi online ya. Awas, jadi bukan itu. Dulu itu ada misalnya tokoh kiai kampung, kalau di Jogja ada Mbah Kaum. Mbah Kaum itu karena dulu itu dipasrai masjid, sehingga dalam pengelolaan itu terkadang dia ngelola duit sendiri, ngeluarin duit sendiri. Akhirnya dia nggak punya uang, kemudian dia utang. Misalnya masjid ini butuh lampu, penerangan, karena belum ada duit dia utang dulu. Nanti akan dibayar oleh infak. Nah, kan nggak bisa utang atas nama masjid. Yang bisa adalah utang atas nama perseorangan yang punya jabatan di masjid. Nah, dia misalnya beli karpet, beli lampu, nanti utang itu akan dibantu bayar oleh masjid atau dari diri sendiri. Dia rela hutang untuk masjid. Nah, dia berhak menerima zakat. Tapi itu dulu. Sekarang kan yang utang kan lembaga. Karpet ini bisa kredit, nanti uangnya dikredit dari infak Jumat. Nah itu berarti bukan ghorim. Ghorim itu harus seseorang. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian masjid menerima zakat, tidak ada. Gimana? Serah terimanya gimana? Jadi gitu. Itu. Nah, yang keenam ghorim. Jadi misalnya dia guru ngaji, dia ngajar sekolah, tapi dia juga punya anak yang sekolah. Kemudian karena dia sibuk ngaji, dia punya utang, tidak banyak gaji yang diperoleh, dia harus hutang, maka dia berhak menerima zakat. Gitu. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kalau dulu misalnya mau haji ya. Haji itu kan menuju ke jalan kemana? Ke Baitullah itu dulu kan berbulan-bulan. Kalau ternyata di jalan dia kehabisan bekal, ya dia berhak menerima zakat, sabilillah. Ada yang menerjemahkan sabilillah ini adalah orang yang sedang belajar agama. Misalnya seorang santri di pesantren, itu juga sabilillah karena dia sedang belajar ilmu agama. Itu atau guru-guru yang ngajar, kalau ini guru-guru yang khusus ngajar agama itu juga namanya sabilillah. Itu. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu bukan anak jalanan, sekalipun terjemah letternya anak yang di jalan, bukan. Artinya orang yang kehidupannya memang kesulitan dan dia tidak banyak tempat singgah. Itu. Jadi dia berhak menerima bantuan dari zakat orang-orang Islam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebenarnya dalam penerimaan pembagian zakat itu tidak ada syarat apakah orang tersebut ahli ibadah atau tidak. Yang penting dia adalah Islam. Itu catatan khususnya di situ. Sekalipun ahli fuqaha atau ahli fikih berbeda pendapat soal penerima, apakah penerima non muslim itu boleh begitu. Nah, jumhurnya ya tidak boleh. Kebanyakan melarang. Sekalipun 1-2 ada yang membolehkan karena ini bentuk ibadah sosial.
Itu artinya, mohon maaf, misalnya ada pengamen yang kekurangan, anak jalanan yang dia secara agama itu Islam, tetapi yang mungkin jarang sholat, jarang ibadah gitu. Selama dia masih Islam, maka dia tetap berhak menerima zakat. Justru karena dengan zakat itulah kita bisa berharap menarik dia untuk kembali ke jalan ibadah yang baik. Gitu. Jangan kemudian malah dibeda-beda, kayak jarang ke masjid, gak usah dikasih zakat, jangan begitu. Justru yang jarang ke masjid itu harus ditanya kenapa jarang ke masjid. Masalahnya diselesaikan bersama sehingga dia punya kesempatan untuk meluangkan waktu pergi ke masjid, ngaji kayak gini. Kalau ngaji kayak gini kan bisa sama-sama paham. Kira-kira seperti itu. Mungkin tentang zakat fitrah sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya atau ngobrol? Sampai jam berapa ya Mas? 10 menit lagi loh. Jadi itu, monggo mungkin ada yang mau bertanya tentang zakat. Oke, sedikit, kalau tidak akan saya tambah lagi sedikit sekali 10 menit zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta benda berupa sisa kebutuhan hidup. Nanti akan terbagi jadi beberapa hal. Pertama adalah harta berharga, yang kedua adalah pertanian, bahan buah-buahan, yang ketiga adalah pertambangan, yang keempat adalah barang tambang dan barang temuan. Yang mungkin perlu kami bahas adalah barang berharga seperti emas dan perak. Bapak Ibu sekalian mungkin yang hadir ya, saya lihat kok lesu banget nih, belum makan apa ya dari pagi ya. Lesu banget. Tapi biasanya kalau lesu itu cepat pintar. Barang berharga yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Emas dan perak. Kalau senisab, tadi saya sampaikan nisab. Nisabnya kalau perak itu sekitar berapa tadi? 400-an gram. Ya, enggak banyak ya yang punya ya. Karena enggak banyak kita skip ke emas. Emas itu karena banyak yang investasi, jadi harus dijelaskan. Emas itu nisabnya sekitar ya 72 paling rendah pendapat ulama, 96 gram paling banyak. Berarti kita ambil jalan tengah 85 lah. 85 gram itu sifatnya investasi. Nah, investasi. Berarti kalau harga emas sekarang 1 juta berapa ya? 50 ribu. 1 juta 600. Tinggi sekali. Benar Pak? Ngeri sekali. Itu emas batangan. Oh bukan. Perhiasan. Batangan. Emas murni. Saya terakhir itu masih jual 1.020.000. 3-4 tahun lalu. Ngeri sekali ya emas. Ngeri ya ternyata. Berarti kalau dikalikan 85 sudah berapa itu? 80 juta ditambah 40 juta. 120-an juta berarti. Berarti kalau kita punya simpanan emas, awas simpanan loh ya. Baik perhiasan ataupun emas murni batangan sejumlah tadi 85 gram, kalau disimpannya dalam 1 tahun kita wajib zakat. Kalau disimpannya di bank bagaimana Pak? Nah ini yang agak anti tentang riba bank, ini bisa jadi solusi. Di antara kita kan nggak suka bank, bunga bank dianggap riba, oke riba. Tapi berapa persen bunga bank daripada zakatnya, banyak mana? Katakan uang kita sekitar, emas kita sekitar tadi 200 juta. Kita angkakan saja 200 juta. Kan itu minimal, jadi 200 juta. Kalau disimpan di bank 1 tahun itu kira-kira dapat duit berapa bunga itu? Nambah 1 juta enggak? 2 juta. Saya kira deposito lebih banyak deh daripada bunga. Paling kalau 1% kan 2 juta. Kalau bunga itu sampai 2% ya 4 juta. Dengan zakatnya aja masih banyak zakatnya sebenarnya. Loh gitu. Artinya kalau kita mau mengatakan bunga bank itu adalah riba, nanti dulu zakatnya lebih besar. Kalau tertib zakat. Gitu loh.
Kalau tertib zakat. Nah, sekali lagi yang dizakatkan adalah emas yang disimpan. Kalau ibu-ibu sekalian ini mau menggunakan emas dalam jumlah 85 gram nempel di tubuh setahun 2 tahun tidak wajib zakat. Tapi 85 gram itu apa aja ya Bu? Gelang. Itu sudah setengah kilo lebih loh itu. Gelangnya 100 gram kiri kanan. Apa ini namanya? Antingnya setengah kilo gitu kan, agak berat juga. Kan berat itu. Terus kalungnya ini 100 gram, kalau dihitung 100 itu kan ngeri kan gitu. Itu kalau lewat di jalan itu dibegal sama kelidah itu. Tapi tidak wajib memang kalau dipakai. Tapi kalau investasi wajib. Nah, selaras dengan itu ulama berbeda pendapat tentang kertas berharga. Kertas berharga itu bisa biljet, bisa uang, bisa deposito, bisa surat-surat berharga lainnya yang disimpan di dalam bank. Pokoknya disimpan. Nah, sebagian besar ulama menyatakan wajib zakat. Jadi kalau kita nabung di bank itu tadi 200 juta atau 120-an juta, maka dia sebenarnya wajib zakat. Per tahunnya 2,5%. Kenapa dikiaskan dengan emas? Karena di antara kita banyak orang yang tidak nyimpen emas, tapi lebih nyimpen pada uang. Kalau itu disimpan saja loh ya, bukan investasi. Kalau investasi kan dia bergerak, maka masuknya adalah zakat perdagangan. Gitu loh. Zakat perdagangan. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib zakat itu kalau makanan pokok, satu makanan pokok, buah-buahan itu hanya kurma dan anggur. Kemudian kalau harta berharga cuma emas dan perak, ada duit lagi. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada dan juga barang temuan, itu Syafi'iyah. Tapi kalau di mazhab yang lain kayak Hanafi, itu pertanian selain makanan pokok juga kena, misalnya tebu gitu. Tebu itu juga kena pada akhirnya. Kemudian ada zakat profesi ya, yang pegawai-pegawai itu. Zakat profesi itu sebagian orang tidak sepakat, sebagian ulama. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi standar 1 tahun. Zakat profesi itu kan dipotong 2,5% ketika awal bayaran untuk PNS. Yang di Kementerian Agama loh. Yang di luar Kementerian Agama tidak kayaknya. Kayaknya loh. Jadi dipotong 2,5%. Lah itu kan belum harta yang dimiliki dalam 1 tahun. Jadi sebagian ulama tidak mempermasalahkan potongan 2,5. Kenapa? Satu itu. Yang kedua kebutuhannya kan beda Pak. PNS itu kalau anaknya 3 kuliah semua, kecekek Pak tiap bulan Pak. UKT-nya tinggi gitu. UKT-nya tinggi, bayarnya banyak nggak bisa nego. Alasannya apa? PNS. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup. Selain jadi pegawai negara, juga jadi pegawai BRI. Donatur tetap. Loh gitu. Donatur apa itu namanya? KUR. Ya Allah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kira-kira itu nggih. Maka terakhir karena sudah mau maghrib. Pertama semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu membayar zakat. Allahumma amin. Semoga kehidupan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita dibersihkan dari kotoran-kotoran duniawi. Itu yang penting. Kemudian karena ini bentuk pengajian dan taklim, tadi saya sampaikan zakat fitrah sebaiknya diberikan langsung kepada penerima. Dan kenapa berikan langsung? Karena kita bisa milih Pak, siapa yang harus saya kasih gitu. Jangan sampai tetangga kita yang miskin, kita zakatnya lewat lembaga masjid misalnya, kemudian masjidnya tidak menyalurkan ke tetangga kita, gitu kan? Kita nggak enak sendiri kan pada akhirnya. Dan bagian daripada merekatkan hubungan sosial. Itu saya bukan berarti ngomong masjid ini tidak perlu bikin lembaga amil zakat loh Mas. Ya tetap perlu, karena beberapa udah nggak sempat ngasih ke tetangga karena sibuk.
Atau mungkin anak jenengan di luar kota zakatnya pengen di rumah, dah 5 orang semua tak kasihkan masjid, itu tidak apa-apa gitu. Tetapi sebaiknya diberikan langsung. Kalau masjid misalnya zakatnya 5, masjid kasih 4, jangan berikan sendiri 1, itu juga bagus. Ini kan ilmu itu harus saya sampaikan apa adanya di luar proyek kegiatan masjid, dan beda toh, itu urusan lain itu. Tapi bagian daripada ilmu harus kita sampaikan apa adanya. Kira-kira seperti itu. Semoga kita Ramadan tahun ini diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa membayar zakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.